Hai Pak Agus, sebentar ya Pak. Ini dari IG-nya masih suruh hang on, masih menyampaikan kepada followers kita untuk join di kita punya IG Live. Kita doakan para followers kita bisa bergabung. Ini sudah ada Pak Dewo juga. Hai Pak Dewo. Pak Dik juga, thank you Pak Dik sudah bergabung. Nih nanti saya akan tampil bersama dengan Pak Agus Ciowono. Kita doakan supaya para sahabat TML bisa bergabung bersama-sama dengan kita untuk menikmati topik bahasan kita yang super keren dan super kece. Tentu juga bersama dengan narasumber yang super keren dan super kece. Beliau sudah bersama-sama dengan kita. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah meluangkan waktu. Hai Pak Agus. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama ngedate dengan kita di sini ya melalui IG Live. Ya, kita nantikan dulu Bapak-bapak, sahabat-sahabat TML akan bergabung bersama dengan kita. Ini sudah ada Pak Dewo, Pak Agus, Pak Dik. Saya akan menghayo-hayo juga yang lainnya. Monggo Bapak-bapak boleh dihayo-hayo juga sahabat-sahabat TML kita yang lain. Ya, terima kasih untuk para bapak-bapak certified theocentric motivators yang sudah meluangkan waktu untuk menikmati malam mingguan bersama dengan saya, dan nanti ada Pak Agus juga. Kita nantikan para followers kita ataupun sahabat TML bergabung bersama dengan kita. Baik, sembari menunggu para sahabat TML untuk bergabung, saya ingin menanyakan dulu kabarnya Pak Dik. Halo Pak Dik, apa kabar Pak? Sudah semakin sehat, semakin oke ya Pak? Maaf kemarin tidak bisa bergabung di acara diskusi bersama dengan Pak Dik karena ada acara lain yang harus dihadiri. Kemudian Pak Ketua juga thank you sudah bergabung. Pak Wakil Ketua, Pak Stef, hai Pak Stef, apa kabar? Long time no see ya Pak. Ya, baik, seberapapun kita yang hadir, saya akan menyapa, saya akan menyampaikan salam yang biasa kita sampaikan, biasa disampaikan oleh master trainer kita, yaitu saya akan menyapa supaya semangat begitu ya, kita harus semangat untuk menikmati malam mingguan ini gitu ya. Baik, good morning and good morning sahabat TML di seluruh Nusantara tercinta Indonesia Raya.
Apa kabar semuanya? Tadi saya sudah menyapa juga para sahabat TML yang sudah hadir di awal. Saya tetap doakan supaya tetap sehat, semangat, optimis apapun keadaannya, apapun situasinya di luar sana. Karena orang bijak berkata, dan sering-sering juga master teacher kita berkata, kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Jadi yuk kita pastikan ya sahabat TML, yang sudah bergabung dan selalu tersenyum begitu ya, selalu tersenyum dalam segala kondisi, sekalipun mungkin banyak tantangan ya, sudahlah tantangan tetap begitu, tetapi kita tetap optimis, karena malam hari ini juga menjadi boosting kita adalah kita akan mengikuti acara ngobrol time kita sampai dengan jam 8 malam nanti. Ya, saya Elis Manalu sebagai tuan rumah mewakili para pengurus TML Community menyambut para sahabat yang sudah hadir di acara istimewa kita yaitu Saturday with TML Community. Dengan senang hati, riang gembira, menyambutlah bergabung yang juga nanti OTW. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, ayo diajak-ajak semua saudara, kolega, rekan-rekan dimanapun berada di seluruh Nusantara Indonesia, karena malam hari ini topiknya itu super keren, super oke. Narasumbernya juga super keren dan super oke. Baik, TML atau Theocentric Motivation and Leadership Community hadir untuk menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya, berkarya penuh gairah, kemudian dilatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing untuk menghasilkan buah termanis hingga 10 kali lebih baik demi kesejahteraan banyak orang. Jadi bukan untuk kesejahteraan pribadi ya dan juga keluarganya atau golongannya, tetapi untuk berpikir bagaimana mensejahterakan banyak orang. Better life for all. Ya, topik bahasan date kita malam hari ini, mungkin Bapak dan Ibu, bukan mungkin ya, pastilah yang sudah bergabung sudah mendapatkan teaser yang sudah kami kirimkan. Apa sih menjadi topik kita malam hari ini? Yaitu Theocentric Financial Planning. Saya tidak akan tampil sendirian tentunya. Kita akan kedatangan tamu yang super istimewa, super kece. Dari tadi saya bilang super istimewa, super kece. Siapa sih tamunya gitu ya? Siapa sih guest star-nya malam hari ini? Ya, saya akan mengundang tamu kita yaitu Bapak Agus Ciawono, Certified Theocentric Motivator batch yang ketiga. Baik, Bapak dan Ibu, Brosis, saya izin dulu ya untuk mengundang beliau bergabung bersama dengan kita. Saya undang dulu Pak Agus untuk boleh hadir. Izin ya, kasih waktu ya. Sedang OTW untuk bergabung dengan kita. Yes, ini dia yang super keren, super oke, super kece narasumber kita. Hai Pak Agus, how are you? Hai Bu Elis, apa kabar? Luar biasa, ya selalu luar biasa kalau depan Bu Elis. Wah, gitu ya. Happy morning ya Pak, tetap kita bilang happy morning, good morning. Kenapa sih selalu menyatakan happy morning, good morning? Karena biasanya kan bangun pagi itu harus segar, harus bersemangat, harus penuh energi, supaya semua yang kita tularkan itu positif. Setuju ya Pak Agus ya? Setuju, setuju. Thank you Pak, sudah sudah mau bergabung bersama dengan kita, meluangkan waktu. Di sini sudah ada 16 orang sahabat TML yang sudah bergabung, yang ingin mendengarkan penjelasan Bapak tentang topik super keren dan super kece kita malam hari ini. Tetapi Pak Agus, sebelum kita masuk ke bahasan topik yang lebih dalam, monggo Pak Agus menyapa dulu ya para sahabat TML. Kita menyebut mereka itu adalah sahabat TML yang sudah hadir, yang sudah bergabung, sekaligus mohon kesediaannya Pak memperkenalkan diri secara singkat, karena ada pepatah berkata loh Pak, tak kenal sedikit sayang, makin kenal disayang-sayang. Pak Agus mau dong disayang-sayang, saya aja mau loh Pak. Monggo Pak Agus, silahkan. Baik, selamat malam sahabat TML sekalian. Ya, terima kasih sudah bergabung di Saturday malam hari ini. Perkenalkan, buat yang belum kenal, nama saya Agus Ciawono. Ya, sehari-hari saya hanya seorang, bukan hanya, ya saya adalah seorang guru lah. Bukan, saya bukan. Bilang super kecil. Saya seorang guru, ya, tetapi guru yang spesifik. Ya, jadi bukan di sekolah, tetapi lebih berkeliling, yang mengajarkan apa yang bisa membantu
rekan-rekan mencapai potensi paling maksimal di dalam pekerjaan dan hidup. Ya. Apa itu? Ya, tentu saya nggak iklan diri Ya. sendiri ya. Klik aja, follow aja Instagram saya, Nggak nanti apa-apa tahu loh, Pak. sendiri. Kalau iklan pekerjaan saya nanti mencuri ini apa namanya, mencuri perhatian dari Bu Elis. Oh gitu ya. Oh gitu. Nggak apa-apa Pak. Memang kita harus, itu kan branding Pak, personal branding. Bahwa nanti kan sahabat YML bisa melihat, oh ternyata tidak salah undang nih guysnya nih. Memang sudah kompeten di bidangnya, bicara tentang financial planning gitu ya. Baik Pak Agus, thank you untuk perkenalannya. Nanti sahabat YML boleh melanjutkan perkenalan lebih dalam mengenal Pak Agus itu siapa. Yang jelas beliau ini adalah salah satu certified theocentric motivator kita ya. Yang batch yang ketiga ya Pak Agus ya, tahun 2020. Iya, betul. Baik. Ini kan Pak, topik yang akan kita bahas malam hari ini mengenai theocentric financial planning, sebuah topik yang tentu sangat menarik gitu ya Pak. Ketika saya menerima topik ini dari Bapak, hati saya itu tergelitik, ini apa sih? Maksudnya ya sudah tahu jelas gitu ya, theocentric hubungannya dengan keuangan. Nah, apa yang melatar belakangi sehingga Bapak ingin membahas topik ini malam hari ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Elis. Saya sehari-hari ya, sepanjang belasan tahun memang saya background bekerja di bidang keuangan. Ya, dan bekerja di bidang keuangan ya Bu Elis, kita harus jujur ya, adalah begini. Setiap orang mau punya uang, ya, setiap orang bekerja mencari uang, ya. Tetapi banyak yang sebenarnya nggak paham uang itu apa, ya. Dan sesuatu yang lebih parah lagi adalah begini. Sehingga karena mereka tidak sepenuhnya paham uang itu apa, uang itu jadi sesuatu yang tabu. Percaya nggak percaya, ya, uang itu jadi sesuatu yang tabu. Ya, saya kasih contoh yang paling sederhana adalah begini. Ya, ketika kita dari kecil beranjak dewasa, ya, berapa banyak dari kita yang ketika malam hari duduk makan bersama dengan orang tua kita pada saat itu, ya lalu kita bertanya kepada orang tua kita, ya, papa gitu, atau papi atau ayah gitu kan, ayah penghasilannya berapa sih sebulan itu? Ya, kita sedikit sekali pastinya yang bertanya seperti itu, dan lebih sedikit lagi. Ya Bu Elis, lebih sedikit lagi yang dijawab oleh orang tuanya kalau ada yang nanya. Paling jawabannya begini, kamu nggak usah khawatir, ya, ayah yang akan pelihara kamu. Paling itu jawaban standar kalau bicara soal keuangan di dalam rumah tangga. Ya, sehingga kita bertumbuh, ya, menjadi seorang yang dewasa, lalu bekerja, lalu mencari uang itu sebenarnya tanpa pernah dikasih tahu bagaimana kondisi dan apa itu uang dan gunanya apa. Hal ini diperparah, ya, Bu Elis. Saya pikir hal ini diperparah adalah dalam banyak hal, ya, sesuatu yang spiritual itu juga sedikit tabu dibicarakan. Nah, ketika kita berkumpul bersama dengan teman, ketika kita berkumpul bersama dengan rekan kerja, spiritual itu juga jadi sesuatu yang tabu dibicarakan. Sehingga yang satu tabu, yang satu juga tabu, ya. Jadi kita nggak menemukan ya hubungan keduanya. Dan kalau kita nggak menemukan hubungan keduanya di dalam sepanjang hidup kita, ya, itu kita ada satu mata pelajaran hidup yang kita akan fail. Ya, Pak? Iya, yang kita akan miss, yang kita akan fail. Ya, karena itu sejak saya mempelajari financial planning, ya, dan ini salah satu yang jadi pemikiran saya, yaitu apa? Yaitu uang dalam kaitannya dengan kehidupan spiritual seseorang. Begitu, Bu Elis, kira-kira. Kehidupan spiritual seseorang itu tidak bisa dipisahkan seperti itu ya Pak Agus dengan finansial itu. Sebenarnya itu adalah kesatuan yang harus memang berjalan bersinergi, begitu ya Pak ya? Betul. Bersamaan. Betul. Nah, apalagi kita ada satu quote atau satu idiom yang beredar, ya, ini sebenarnya ada di salah satu kitab suci, adalah berkata bahwa cinta uang itu akar dari semua dosa. Ya. Padahal hubungannya dekat. Tetapi kita dengan sengaja ya memilah-milah dan nggak mau menghubungkan kedua hal itu. Ya. Sehingga efeknya buruk, Bu. Efeknya buruk. Dalam artian begini,
kita tumbuh ya, dan kita sekarang punya pemikiran ya, adalah satu dari beberapa pemikiran yang salah ini. Satu yang salah itu adalah pemikiran bahwa uang dan agama atau spiritualitas itu harus dipisah. Menurut saya itu nggak tepat. Ya, sehingga apa? Sehingga ada pola kehidupan ya, ketika hari kerja kita bekerja, ketika hari beribadah kita beribadah. Ya. Jadi terpisah dua hal itu. Jadi ada kehidupan yang kita bilang sekuler, ada kehidupan yang kita bilang spiritual. Padahal manusia itu ya, kalau kita tentu diajarkan juga oleh Pak Eloy di TML, di Theocentric Motivation and Leadership, bahwa itu bukan dua hal yang terpisah padahal. Jadi terjadi dualisme gitu ya Pak ya? Betul. Jadi betul. ibadah-ibadah, ya bekerja-bekerja. Seperti itu kira-kira Pak Gus. Ya, diperparah lagi, ya diperparah lagi adalah begini. Kalau kita lihat dari sisi sekuler, ya adalah sesuatu yang wajar kalau hal ini lalu tidak ditelusuri lebih jauh, ya. Tapi sering justru dari sisi spiritual, ya, terjadi hal yang negatif juga. Bisa terjadi, saya nggak menuduh siapa-siapa, tetapi bisa terjadi itu adalah agama lalu dipakai untuk mencari uang. Ya, baik bisa oleh pemeluk agamanya, bisa juga oleh pemuka agamanya. Ya pokoknya agama jadi komoditi, laku Bu Elis. Ya, dan orang lagi-lagi karena dua hal ini tabu, nggak mau disatukan, pemikirannya nggak terbuka. Atau ekstrim yang satu lagi adalah uang dipakai untuk mempengaruhi agama. Ini juga terjadi banyak contoh, baik di masa lalu ya, dan mungkin masa kini juga masih bisa kita temukan contohnya ya Bu Elis ya. So, berangkat dari sana lah kira-kira dasar bahwa kita perlu mengerti dan belajar mengenai financial planning, tetapi dalam satu nuansa yang theocentric. Oke Pak. Di mana koneksi kedua-duanya itu Pak? Theocentric dan financial planning untuk kehidupan kita kini Pak. Di mana kira-kira mengkoneksikannya itu? Silakan Pak Agus. Wah, Bu Elis langsung menuju ke... Saya pikir ada... Langsung menuju jantungnya saya ini Pak. Karena memang saya juga gelisah nih, pengen tahu gitu loh. Di mana koneksi keduanya itu Pak? Silakan Pak Agus, monggo. Sebelumnya kita ada beberapa stigma dalam masyarakat yang bisa muncul seperti begini, Bu Elis. Satu, ada orang menganggap kalau jadi kaya itu dosa. Ya, kalau kaya, banyak uang, berlimpah hartanya, itu pasti nggak benar. Ya, ada orang berpikiran begitu. Ya. Ada orang berpikiran sebaliknya. Kalau miskin berarti karena dia dosa. Ya, kalau dia nggak diberkati, ya, kalau dia nggak punya ini hidupnya susah, wah itu pasti gara-gara dia berdosa. Ya kan? Maka saya pikir kita perlu memberi beberapa guidance, ya, memberi beberapa guidance untuk masuk ke dalam theocentric financial planning ini, Bu Elis. Ya, jadi kalau diikuti, ya, saya akan mulai dari satu adalah secara umum, ya, secara umum semua agama, ya, saya percaya bahwa secara umum Tuhan yang Maha Kuasa, ya apapun sebutannya kita menyebut beliau, ya Tuhan itu mau agar umatnya sejahtera. Ya, saya pikir ini sesuatu yang kita bisa sepakati ya secara umum. Ya dalam artian ya secara umum Tuhan akan mau memberkati umatnya. Ya kita tentu ya kalau ada satu ajaran yang mengatakan bahwa Tuhannya itu mau menyiksa umatnya, itu banyak yang sekarang kita kategorikan jadi sekte. Ya, ya jadi secara umum saya pikir dua hal itu kita bisa sepakati. Ya, sehingga apa? Sehingga dari awal hubungan antara kesejahteraan atau harta dengan pemberi harta itu sebenarnya udah terestablish. Tapi di sini menarik ya adalah begini, Bu Elis. Dalam mempelajari lebih dalam tentang dua hal ini secara terpisah, ya sebenarnya kita jadi menyadari bahwa ini siapapun yang kita sebut Tuhan, ya itu ada secara khususnya, ya memberikan kepada kita itu satu panggilan dan tujuan khusus. Ya, saya pikir manusia ya kita dalam hidup ini selalu berusaha mencari tujuan hidup kita itu apa kan ya? Nah, betul Pak. Nah, jadi tujuan hidup ini dikasih oleh siapa? Apakah diberikan oleh
orang tua, apakah diberikan sebagai satu bagian dari tuntutan masyarakat, atau yang lain-lainnya. Ketika kita mempelajari lebih dalam, tentu kita boleh sepakat bahwa secara khusus tujuan itu diberikan oleh that Tuhan yang Maha holy Kuasa. divine being, ya betul, Tuhan yang maha kuasa lah kita sebut begitu. Dan ini juga memang satu bagian yang besar dalam theocentric motivation and leadership, ya, yaitu bahwa setiap orang itu, ya, bukan cuma dikasih potensi, tetapi juga dikasih satu purpose, ya, satu tujuan, sesuatu yang kalau dia lakukan dan genapi dalam hidup dia, baru hidup dia itu bisa dianggap sebagai fulfilled. Fulfilled adalah terpenuhi lah, ya, begitu. Itu yang pertama. Ya, saya pikir berangkat dari sana bahwa yang Maha Kuasa punya panggilan dan tujuan khusus terhadap kita, terhadap saya, terhadap Bu Elis, terhadap sahabat TML. Tetapi ada yang kedua juga. Ya, yang kedua adalah begini, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu juga punya satu rancangan, satu rencana terhadap dunia ciptaannya, the whole world, baik untuk umat maupun bukan umat. Ya, kita nggak bicara spesifik salah satu agama, tapi keseluruhan. Itu pasti, ya, Tuhan itu punya rencana dan rancangan. Nah, kedua hal ini, ya, tentu jadi berkaitan. Karena di dalam grand plan, di dalam satu rencana yang besar, pasti ada bagian-bagian mesin-mesin kecil yang bekerja. Ya. Nah, ketika kita mempelajari dan berusaha menemukan, kita biasa menganggap bahwa bagian kita nanti adalah bekerja di dalamnya sesuai dengan panggilan kita. Tetapi tools yang diberikan, saya percaya, bukan hanya pekerjaan, tetapi harta, uang, ya, harta kekayaan kita itu adalah salah satu tools atau feature yang diberikan untuk dua hal itu tadi. Satu, untuk panggilan kita pribadi, dan dua, untuk dunia secara keseluruhan. Nah, karena itu penting. Karena itu penting, kenapa? Karena begini, kalau saya jadi seorang karyawan, lalu saya punya penghasilan misalkan 10 juta sebulan. Ya kan? Lalu 10 juta itu setiap bulan saya habiskan untuk kepentingan dan keperluan saya pribadi. Ya, bisa ada dua kemungkinan. Tapi yang pasti ada kemungkinan yang kedua, ada saya nggak memenuhi fungsi saya sebagai salah satu unsur di dalam rancangan besar atau grand plan daripada yang Maha Kuasa itu. Kenapa? Karena ya itu, buat hidup saya aja semua uang dan semua penghasilan yang saya dapatkan itu. Nah, kalau itu kita perlu pelajari, merencanakan, mengatur agar optimal yang kita dipercayakan, uang yang kita dapatkan itu optimal untuk apa? Untuk kehidupan kita, untuk memenuhi purpose kita, dan untuk memenuhi the grand plan. Bagaimana kita sebagai individu berkontribusi terhadap masyarakat dan terhadap dunia ini. Wow, keren banget ya Pak Agus ya. Jadi ternyata yang ingin, ya, kalau bisa saya tarik pendapat secara pribadi, silakan Pak, kalau saya nanti ada kesalahan koreksi, itu artinya membangun pemahaman kita tentang bagaimana mengelola keuangan kita ini di atas. Jadi theocentric itu menjadi dasarnya, begitu kira-kira ya Pak ya. Betul. Kemudian untuk kita memplanningkan keuangan kita itu, kita bangun di atas theocentric, sehingga tadi kita sampai kepada pemikiran yang Pak Agus sampaikan tadi. Seperti itu kira-kira Pak Agus? Betul, seperti itu kira-kira. Nah, tapi itu kan ada di satu level konsep. Nah, itu kan satu konsep. Nah, untuk bisa mewujud nyatakan, untuk bisa jadi lebih dari sebuah konsep, itu perlu ilmunya. Nah, di sini satu mengaplikasikannya gitu ya Pak. Betul. Oke, baik Pak. Itu bagaimana tuh Pak mengaplikasikannya supaya ketika sudah kita memahami ternyata apa yang sudah, ya, uang itu kan sebagai tools ya Pak, harta tadi sebagai tools untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi purpose kita lah, potensi apa, tujuan kita di dalam dunia ini, bahwa di dalam uang yang dipercayakan itu pun kita ada bagian kita untuk kesejahteraan dunia ini. Apa yang harus dilakukan Pak secara supaya aplikasinya itu secara apa namanya sederhana gitu, biar kita bisa lakukan. Monggo Pak Agus.
Oke, kalau kita bilang bagaimana mengaplikasikannya, ya itu Hmm? tentu satu pelajaran yang panjang, ya. Oke. Karena ini kan apa namanya, financial planning, terus terang bukan sesuatu yang bisa dibicarakan dalam 1 jam lalu masuk semua ilmunya begitu kan. Topik yang Setuju, paling Pak, basic setuju. pun topik yang paling basic pun perlu perlu bersesi-sesi sebenarnya, Aha, ya. aha. Yang penasaran boleh cek IG saya. Lo iklan. Nanti undang Pak Agus Eh, jadi pembicara begitu kira-kira ya. eh, Tetapi bisa Pak diberikan langkah-langkah yang mungkin bisa, yang eh, mungkin untuk bisa kita lakukan lah, hmm, yang bisa kita jalani dalam kehidupan, apalagi dalam kondisi saat sekarang ini ya Pak, di mana kita itu sangat dekat dan sangat penuh dengan tantangan ya, dengan kondisi-kondisi yang ada saat, seperti sekarang ini. hmm. Monggo Pak Agus. Betul, saya rasa kalau bicara begitu, nah kita mulai dari pertanyaan pertama. Jadi begini, Bu Elis, kita memang ketika bicara mengenai hal yang tabu, ya, seperti uang dan cinta, Bu, ya, kita seringkali Wih, cintanya kita kok ser- gini ya Pak? Cinta. kita seringkali tidak jujur sama diri sendiri, ya. Seperti begini, ya. em, Kalau remaja dulu ya, saya masih remaja juga sekarang, tapi ya Asik. Saya juga remaja dong, lanjutan, nggak mau kalah lah. Iya ya. Pak. Ketika zaman kita cinta monyet ya Bu ya, cinta monyet ya. Lalu kita bilang, kamu naksir ya sama itu ya? Enggak ya, berusaha menipu teman dan menipu diri sendiri juga Bu. Ya padahal naksir, gitu kan. Nah, bicara soal uang kita sering begitu Bu. Ya, sering berusaha menipu diri. Ya, contoh yang paling sederhana adalah begini. Kita sering akan berkata bahwa semua akan baik-baik aja. Ya, nanti ke depannya pasti apa namanya, penghasilan bisa meningkat dan lain-lain. Berusaha untuk mempengaruhi diri sendiri untuk tidak membuka dan melihat angka yang sebenarnya. Ya, bukan tidak percaya pada penyertaan yang maha kuasa, bukan, ini lain. Ya, tapi data itu berbicara. Nah, jadi yang paling baik itu adalah dimulai dengan uh, bertanya pada diri sendiri dulu, Bu. Ya, dan menjawab dengan jujur. Nah, kalau kita bicara theocentric financial planning, ada beberapa pertanyaan yang harus dimulai. Satu adalah uang yang menjadi penghasilan kita itu datangnya dari mana? Kalau datangnya dari Oke. pekerjaan, baik. Kalau datangnya dari nyopet, ya hentikan. Kan kira-kira begitu. Ya kan? Hmm. Ya, jadi asalnya dari mana? Ya. Lalu mau dipakai untuk apa aja? Ya, dan mau dipakai sampai sejauh mana? Itu mulainya dari sana. Ya. Bedanya begini. Kalau mau dipakai untuk apa? Ya jawabannya gampang. Satu, saya mau pakai untuk makan dan hidup sehari-hari. Ya. Tapi makan, ada orang makan 15.000 cukup, ada orang makan 15 juta nggak cukup. Mau sampai mana? Begitu. Nah, ini perlu satu kebijaksanaan untuk bisa memutuskan, kalau saya gaji 10 juta, misalkan tadi, apakah kalau 7 juta saya habiskan untuk makan itu bijaksana, atau apakah kalau hanya 15.000 kayak 30, bisa 450.000 saya habiskan untuk makan itu bijaksana atau enggak? Nah, itu kita perlu perlu menuliskan dan perlu menjawab dengan jujur. Ya, jadi mau dipakai untuk apa dan sampai mana? Karena dari sana akan menentukan apa yang tersisa. Ya. Nah, jadi satu hal yang bisa dilakukan sebenarnya, ya, Bu Elis, adalah uh, mengerti dulu bahwa penghasilan, ya selalu mulai dari penghasilan ya Bu ya. Kalau nggak punya penghasilan, nggak punya cerita. Iya kan? Ya. Bahwa penghasilan itu uh, apa? Ya, dalam artian begini, ketika kita bekerja, ya kita mendapatkan um, uang sebagai balasan dari kita bekerja, ya apakah itu milik kita? Apakah itu sesuatu yang boleh kita pergunakan 100% misalnya? Nah, itu dimulai dari memahami hal tersebut. Ya, maka saya mau bilang, biar cepat ya Bu Elis ya, nanti apa namanya, uh, Jangan cepat-cepat Pak, biar kita bisa menelaah juga. Nggak apa-apa Oke. Pak, masih panjang waktu Oh, kita. masih panjang. Malam ini masih ada 30 menit lagi. Oke. Ya udah, kalau pelan-pelan kita begini. Jadi ketika kita menerima uang itu, kita harus menyadari bahwa uang itu, ya,
tentu kalau kita mau ngomong teosentrik, kita sudah harus mengakui itu berasal dari siapa. Ya, udah jelas. Ya. Tapi uang itu lalu kita harus pahami juga bahwa penghasilan yang kita dapatkan itu ada fungsi, ada tujuan. Kenapa diberikan kepada kita pada bulan ini. Dan tujuan itu, sederhananya, yang paling sederhana, kita bisa pecahkan menjadi 3 atau 4 tujuan. Ya. Saya mau ambil 3 aja biar agar sederhana. Ya. Satu itu adalah begini, jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya. Itu udah jelas. Jadi kalau ada penghasilan kita dapatkan, ya, lalu kita semuanya 100% sumbangkan untuk amal misalkan, nggak salah, tapi nggak bijak. Oke. Ya, nggak bijaksana. Ya, karena fungsi pertama yang maha kuasa, saya percaya, memberikan hal itu untuk kita adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang kedua adalah untuk memelihara apa yang dipercayakan kepada kita. Ya, terutama kita bicara dalam hari ini ada keluarga. Ya, karena itu saya balik lagi selalu, ketika seseorang ya beramal luar biasa tapi menelantarkan keluarganya, ini nggak bijaksana dan itu jelas ngaco. Ya, sehingga itu hal kedua berdasarkan urut-urutan ya Bu Elis ya. Nah, yang pertama, yang kedua kita pahami, kita bisa mengerti. Yang ketiga ya itu adalah begini, uang kita itu sebagian itu adalah hutang kita kepada diri kita di masa depan. Karena suatu hari nanti, ya, kita akan menjadi tua. Ya, kalau saya sih masih lama sekali, Bu, ya. Sekarang kan 23 umurnya. Kayaknya nggak terima gitu ya, Pak, ya? Iya, nggak bercanda, ya. Oke. Ya, adalah hutang kita terhadap diri kita di masa depan. Artinya apa? Ya. Gampangnya begini, uang kita nanti pensiun. Ya. So, dalam segala macam ajaran, saya yakin sekali ada ajaran untuk kita menjadi bijaksana dalam mempersiapkan kehidupan kita. Ya, termasuk juga yang ajaran agama saya, ajaran agama rekan-rekan sekalian, sahabat TML di sini, saya yakin pasti ada. Itu yang ketiga, ada persiapan satu kebijaksanaan untuk masa yang akan datang. Dan barulah yang keempat, ya, itu adalah untuk memenuhi fungsi kita sebagai anggota daripada dunia secara besar. Ya. Dalam prakteknya yang sangat-sangat mudah kita mengerti adalah begini. Satu, agama ya secara ritual yaitu sudah mensyaratkan adanya satu apa sebutannya, kalau saya sebutnya ini apa namanya, satu pemberian kembali, satu give back. Ya, ada orang, ada pihak menyebutnya persembahan, ada yang bilangnya apa namanya, zakat, infak dan lain-lain. Ya, tetapi itu kewajiban, dan semua agama mewajibkan umatnya melakukan hal itu. Nah, jadi 4. Ya, ketika kita terima uang, kita harus berpikir minimal sekali. Ya, itu ada 4 hal ini yang kita harus penuhi. Salah satu tidak terpenuhi, ya, berarti kita salah melakukan financial planning. Nah, di dalam berusaha memenuhinya, prosesnya panjang, banyak step-stepnya. Tetapi basicnya ini. Berarti ini kita tidak bisa bicarakan hanya di 1 jam ini ya Pak. Sepertinya akan ada lagi nih. Sequelnya akan ada sambungan-sambungan berikutnya nih kayaknya. Namanya juga financial planning ya Pak. Seperti itu ya. Pembicaraan kita ini sangat seru ya Pak. Obrolan time kita ini sangat seru. Saya sudah tadi bilang dengan tema yang kece dan juga guys yang super keren juga. Tentu juga sahabat TML sudah mendapatkan banyak poin-poin yang akan mereka dapatkan nanti untuk dibawa pulang. Tetapi izin Pak Agus, boleh saya menyapa dulu sebelum kita teruskan? Oh, ya, Pak boleh, Agus, tanpa sejenak, kita sapa dulu dia sahabat TML yang sudah bergabung. Saya ingin menyapa Pak Ibu atau Bapak Klanugroho, sepertinya Bapak ya, sama Bapak Klanugroho. Selamat malam Pak. Terus ada lagi Pak Albert Hardianto, selamat malam. Terus kemudian ada Pak Joni Susanto, selamat malam. Ada Ibu Ibu apa Bapak Juni Indra.
Kemudian ada lagi dengan ini kadang-kadang muncul timbul ya, sahabat-sahabat TML yang sudah bergabung. Ada brother, kalau udah brother tentu Bapak lah ya, brother Wijaya. Halo, selamat malam Pak. Kemudian ada Ibu Kelly, ada Pak Andri, ada Ibu Adelia, Pak Eloy. Hai Pak Eloy, master teacher kita juga bergabung bersama dengan kita. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Beliau barusan memimpin training di Ciputra offline gitu ya. Terus kemudian ada lagi dengan Pak TXTT atau Ibu Garden. Kemudian ada Ibu Christine, Bapak atau Kristianta. Terus Pak Andreas juga ada. Terus kemudian ada lagi Pak Sandi, Ibu Marsha, Ibu Laila, Pak Hendri Suryadinata. Jadi ada 24 sahabat TML yang bergabung bersama dengan kita ini, Pak Agus. Kemudian saya bacakan dulu izin Pak Agus, ini ada dari Pak Eloy, beliau menyampaikan ditunggu tahapan pembahasan financial planningnya Pak Bro. Keren, menuju theocentric financial independence. Tuh Pak, jadi ada tugas baru loh Pak. Kemudian selamat malam juga untuk Ibu Queen Nadra, kemudian Pak Henry juga selamat malam lagi Pak, thank you untuk thumbs up-nya. Terus ada Bapak Noldi, kemudian Pak Indra, Pak Kristanto, kemudian Pak Doni, Pak Ruli, hai Pak Ruli, ini juga CTM kita. Terus kemudian ada Pak Halim dan Ibu Yeni, kemudian Pak Fajar, ya, terima kasih. Kemudian Pak Sedewa Brata, wah Pak Sedewa Brata ini Pak Agus izin ya, saya harus membacakan nih, menjadi poin yang menyenangkan buat saya. Pasti Bu Elis kita buat berseri-seri katanya, jadi Saturday night ini kita buat berseri-seri. Jadi baik Bapak dan Ibu, kami juga mengundang para sahabat TML, Theocentric Motivation and Leadership, sahabat TML Community, untuk turut berpartisipasi dalam perbincangan kita malam hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan topik kita, ataupun dengan financial planning yang ingin ditanyakan kepada Pak Agus yang sudah hadir sebagai guest kita malam hari ini, dan ataupun mungkin ada dari sahabat yang ingin sharing gitu ya, berbagi. Ini ada loh pengalaman-pengalaman saya terkait dengan financial planning ini, dan mendapatkan sesuatukah dari perbincangan obrolan kita malam hari ini. Monggo dituliskan di description box atau di chat room yang sudah tersedia. Nanti kami akan membacakannya untuk Bapak dan Ibu sekalian, para sahabat TML Brosis yang sudah hadir malam hari ini, ngedate bersama dengan kami berdua, begitu ya. Jadi kami juga mau mengajak nih para sahabat yang ingin bergabung bersama dengan kami, karena ada kan Pak Agus yang menyatakan ya, bahwa segala sesuatu itu mestakung, semesta mendukung. Untuk bisa seperti Pak Agus ini tentu lingkungan, teman berkomunitas itu juga mempengaruhi ya Pak Agus ya. Kan tadi Pak Agus bilang bahwa kita dalam hidup ini tidak bisa sendirian juga. Ini mempengaruhi. Kenapa Pak Agus bisa sampai ke pemahaman seperti itu? Nah, kami juga mengundang sahabat TML yang ingin menjadi bagian dari TML Community. Silahkan bergabung bersama dengan kami dengan WA ya, WA ke admin kami di 0813 983 98127. Sekali lagi, silakan mengirimkan permintaannya. WA saja, minta ingin bergabung di WA admin kami di 0813 983 98127 dengan Mbak Ulan nanti akan membalas dan akan mengundang Bapak dan Ibu, sahabat, kolega, keluarga semua yang ingin bergabung supaya kita mendapatkan insight-insight, referensi-referensi yang positif seperti saat yang ini kita obrolin. Nah, dalam sekali sebulan apa sih yang akan kita lakukan di dalam TML Community ini? Memang ini TML Community masih bayi gitu ya. Jadi kita bersama-sama memikirkan kemajuan TML Community ini. Tapi di bulan mendatang kita akan mengadakan sebuah acara, ya ini kan kita konsisten untuk mengadakan IG Live seperti ini. Kemudian nanti ada bincang virtual, ngobrol santai melalui virtual begitu ya, dengan narasumber. Bisa kita hadirkan nanti Pak Eloy Zalu sebagai master teacher-nya kita, sebagai founder dari Theocentric Motivation.
dan juga nanti mengundang para certified theocentric motivators untuk bergabung. Di sana bisa ditanya apa saja tentang TML Community dan apa yang menjadi program-program yang akan kita kerjakan selanjutnya. Jadi Bapak dan Ibu, mari bergabung bersama dengan kami di TML Community. Kirimkan pesan Anda ke 0813 983 98127. Yuk, ya. Betul ya Pak Agus ya, didukung kita di TML Community. Nah, Betul. baik Pak Agus. Tadi kan kita sudah ngobrol panjang nih. Ya, silakan ya Bapak dan Ibu, kalau ingin memberikan pendapat, opini, pertanyaan, mumpung ada Pak Agus yang bisa menjawab. Kalau dikirimkan ke saya tentu saya nggak bisa menjawab Pak, karena saya itu kan potensi saya juga gitu ya, tapi saya udah menghadirkan tamu istimewa nih. Ya, Pak Agus, apalagi Pak yang akan kita lakukan terkait dengan topik yang sudah kita bahas malam hari ini, yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh sahabat TML untuk mereka bawa pulang nantinya setelah dari sini. Silakan Pak. Baik Bu Elis, saya tadi sembari Bu Elis memberikan intro, ya interlude ya, saya juga lihat-lihat ada satu Pak Yanto tuh menanyakan begini, ya sangat menarik adalah dia menanyakan begini. Jadi dari empat hal itu yang tadi, dari empat hal itu tadi itu pembagiannya tuh seperti apa yang benar gitu kan? Kira-kira pertanyaannya kan begitu. Maka ini jadi menarik. Saya akan mulai dengan satu kesepakatan umum dulu aja, ya. Banyak orang lalu bilang begini, ya, bagilah menurut satu angka yang masuk akal untuk dimulai, yaitu 30-30-30-10. Ya, saya setuju. Artinya apa angka itu? Angkanya begini, 30% ya dari penghasilan kita itu adalah untuk biaya kehidupan kita. Ya. 30% adalah untuk persiapan masa depan kita. Ya. 30% adalah untuk pemenuhan kebutuhan di luar sehari-hari. Misalnya cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan kita bilang ya. Tapi ini nanti berkaitan dengan yang kedua, untuk memenuhi kewajiban kita kepada yang dipercayakan kepada kita, yaitu keluarga, kan ya. Dan terakhir 10, yaitu adalah yang tadi, untuk give back, untuk beri kembali. Ya, kita cukup, ini adalah satu pembagian yang cukup lazim dipergunakan. Dan nggak ada salahnya, seandainya kita mau lakukan 40, 20, 30, 10 boleh. Kita mau lakukan 30, 40, 20 boleh, tergantung sampai di mana penghasilan kita dan sampai di mana kebutuhan kita. Ya, itu tentu harus sedikit pakai hikmah bijaksana atau konsul kepada orang yang mengerti. Tetapi ya, ini saya mau tambahkan begini. Ini saya pelajari ya, justru dari seorang financial planner yang jauh lebih muda daripada saya. Ya, dia bilang begini, ya, angkanya itu kan sebenarnya persentase sifatnya ya Bu ya. Jadi saya kasih contoh begini, misalkan gaji saya tadi 10 juta, ya, oh berarti saya untuk hidup baiknya untuk 3 juta, saya pakai 3 juta untuk mempersiapkan masa depan saya pakai 3 juta untuk mempersiapkan keluarga, mungkin saya cicil apartemen atau mobil misalnya, ya kan? Dan 1 juta saya berikan sebagai persembahan saya. Ya kan, itu adalah gambaran yang normal. Angkanya berkisar di sini. Tapi saya mendapat satu insight dari seorang kawan adalah begini, ya. Dia bilang ketika, ingat ya, kita lagi bicara theocentric, jadi kita tidak serta-merta kaitkan kepada logika aja, ya, tapi dia bilang begini, when God gives you more, ya, don't simply raise your standard of living, ya, but raise first your standard of giving. Wah, ini luar biasa sekali. Ya, dia ingatkan adalah ketika kita nanti suatu hari, saya gaji 10 juta, lalu saya naik gajinya misalkan menjadi 20 juta suatu hari, ya, jangan cuman pengeluaran saya untuk sehari-hari dari 3 juta naik jadi 6 juta, jangan. Ya, atau jangan juga persiapan saya untuk pensiun nanti dari 3 juta naik jadi 6 juta, jangan. Dan jangan hanya serta-merta tadinya yang 10% dari 1 juta naik jadi 2 juta, jangan. Karena kalau iya kan berarti persentasenya sama, standarnya sama. Kita harus naikkan standar untuk memberi kembalinya itu. Ya, ini satu hal yang saya pikir akan sangat sulit sekali dilakukan, tetapi boleh dijadikan satu pemikiran dan pertimbangan. Ya, when God
gives you more, ya. Don't just raise your standard of living, ya. Don't simply raise your standard of living, but first raise your standard of giving. Nah, ini jadi langsung menyambung ke Pak Danang. Selamat malam Pak Danang. Ya, ini juga sekawan yang saya sangat respect sekali. Ya. Dan pada akhirnya itu memang kita nggak akan bisa, ya kalau teman-teman lihat di chat, Pak Danang tadi ngomong sesuatu seperti, kalau kita memberi lebih, ya, biasa kita juga akan mendapat lebih, gitu ya, dari pengalamannya. Ya. Dan saya mengaminkan, saya menyetujui hal itu. Tapi dengan catatan, ya, dengan catatan adalah kita memberi lebih karena kita memenuhi, yaitu tadi satu purpose kita dan memenuhi peran kita di tengah-tengah dunia, bukannya transaksional. Jangan jadi transaksional. Kalau transaksional jadi namanya jadi investasi. Saya taruh sekian, saya mau terima sekian, nggak boleh, Bu. Ya jangan gitu begitu jangan coba-coba, iya. Nah, jadi memang segala sesuatu, kalau pertanyaannya Pak Janto, selamat malam Pak Janto, maaf tadi saya belum swipe up, jadi belum baca. Jadi dari 4 itu mana yang paling harus besarannya begitu ya kira-kira tadi. Jadi kalau disampaikan mana persentasenya. Jadi tetap harus menggunakan bahwa nanti kan Pak Agus bilang ada hitung-hitungannya sebetulnya itu dari income yang kita terima, begitu ya Pak. Tetapi tetap harus kalau menggunakan ilmu teosentrik itu adalah tetap berhikmat gitu kira-kira ya Pak ya, melihat dari apa yang kita dapatkan, kemudian tentu dengan tetap melihat yang 4 tadi dan juga berhikmat lah gitu ya Pak kira-kira ya Pak ya, karena perhitungannya kan Pak Agus kan belum melihat rumusnya, itu kan ada rumus tersendirinya kan Pak ya. Betul. Pada akhirnya nanti begini, kalau memang memang serius melakukan hal itu, kita harus melakukan beberapa hal. Satu adalah melakukan financial check-up. Ya, ini kita bicara teknis ya. Financial check-up ini nanti akan ya sama kayak check-up health check-up kita ya, medical check-up ya. Ini akan memberikan kepada kita saat ini posisi kita ada di mana. Ya. Jadi ada beberapa financial check-up sederhana ya. Saya pikir kalau jumlah kita hari ini kayaknya sekitar 3.000 yang menyaksikan, jadi kalau mau silahkan cari di internet, banyak sekali ya. Yang penting kita adalah melakukan pengecekan saat ini kondisi kita ya itu secara finansial artinya nanti akan berhubungan dengan berapa pemasukan kita, berapa pengeluaran kita, dan berapa yang menjadi porsi untuk masa depan, untuk pinjaman dan lain-lain itu, yaitu akan menentukan kita bisa bergerak kemana. Ya, kalau misalkan saya kasih contoh. Pak Agus, halo. Maaf, sepertinya tadi suaranya terputus-putus begitu, koneksinya sepertinya. Jadi kita harus melakukan silakan Pak. Oke, saya ulang sedikit ya. Kita harus melakukan financial check-up. Ya, tadi yang saya bilang, kalau bicara angka kita harus jujur dulu pertama. Jangan khawatir, financial check-up sama medical check-up bedanya apa? Bedanya begini. Kalau medical check-up kita harus pergi ke lab. Ya, begitu jelek ya. Dokter yang konsul sama kita akan mulai ngomong-ngomong sama kita ya, ininya jelek, ininya harus dilakuin apa gitu ya. Saya selalu kena semprot dokter yang nanganin medical check-up saya lah, yang kenal tahu ada apa. Tapi financial check-up bisa dilakukan sendiri di rumah ya, dan itu bisa memberikan kita hasil langsung juga bisa. Jadi saya sangat sarankan kita mulai dari sana, lakukan financial check-up untuk masing-masing. Ya, itu. Ya, baru setelah itu kita akan bisa tahu berapa persentase yang lebih tepat. Tapi di balik itu yang tadi saya mau ngomong adalah itu. Nanti seiring perjalanan ya, ke teosentrikan kita akan diuji dari berapa besar yang kita berikan kembali kepada dunia, kepada masyarakat, dan kepada Yang Maha Kuasa. Wow. Luar biasa sekali, Pak Agus. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Andreas Jong. Saya bacakan ya, Pak. Apakah memberi kembali itu bisa diartikan kepada sekitar kita juga, atau hanya kepada institusi keagamaan seperti gereja dan lain-lain? Ini bagaimana, Pak Agus? Mau ditanggapi? Silakan. Mau, karena begini. Untuk yang ini, ya, tentu repot karena ini nanti akan masuk ke segmen sudah ke khusus untuk masing-masing pemeluk agama.
ya. Yes, Tetapi kalau betul Pak, buat setuju. saya, ya, tapi buat saya, ya, kita harus mempunyai satu kebijaksanaan. Begini, ya, kita diajarkan dan saya percaya di semua tempat lain juga sama, ya, di semua agama lain juga sama adalah ada sesuatu yang kita sebut the sin of doing nothing, yaitu Hmm. dosa tidak melakukan apapun. Dalam artian begini, kalau ada orang, ya, em, apa namanya, mengalami satu kesusahan yang luar biasa di depan muka kita, ya, di depan kita, misalkan pas Hmm. kita lagi mau makan siang, ya, Ya. kita beli nasi padang begitu, ya, dalam kondisi kita juga sebenarnya nggak lapar-lapar banget, tetapi jam makan siang kita beli nasi padang, dapat nasi padang, Hmm. ya, lalu tiba-tiba ada satu orang depan kita dan bilang, saya udah 6 hari nggak makan, mohon beri saya makanan, dan kita bilang, Hmm. bye-bye, ya, lalu kita tinggalkan, ya, saya pikir semua orang bisa sepakat bahwa itu suatu hal yang salah. Suatu hal yang Ya. salah, nah, artinya itu adalah sebuah dosa. Nah, jadi ini perlu hikmat untuk setiap orang melihat kebutuhan dan apa yang dia bisa jawab terhadap kebutuhan yang ada di sekitarnya. Paling mudah tentu Hmm. apa? Paling mudah percayakan kepada mereka yang memang apa namanya, bergerak di bidang itu. Contoh kepada lembaga keagamaan atau lembaga-lembaga sosial. Tetapi saya yakin Hmm. sekali bahwa tidak terbatas sampai di sana. Ya, Hmm. banyak orang, banyak hal yang bisa kita bantu dan tolong dan penuhi di luar daripada lembaga-lembaga, institusi-institusi saja. Hmm. Begitu. So kalau memang Gitu panggilan ya Pak. kita adalah untuk melayani apa namanya, orang-orang yang apa, berkekurangan di satu tempat tertentu, silahkan lakukan dan penuhi dan jawab panggilan tersebut. Ya, jangan lalu bilang saya nggak punya uang lagi karena uang saya sudah saya berikan semua ke institusi keagamaan saya. Ya, balik ke itu nggak memenuhi purpose dan hartanya nggak memenuhi purpose, salah begitu. Jadi tetap di dalam pembagian itu harus dilihat juga ya Pak. Sebetulnya panggilan kita itu kita dipanggil untuk apa, begitu ya? Dipanggil untuk mengembangkan apa sesuai dengan potensi dan juga talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita ya. Jadi Betul, tujuan betul. kita itu apa? Seperti itu. Jadi apakah harus ke lembaga? Yaitu masing-masing kembali pada diri masing-masing. Seperti itu kira-kira Pak ya. Tapi tetap dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah Pak Agus sampaikan tadi. Begitu ya Pak ya. Kira-kira Ya. ya. Ya, baik Pak Agus, saya boleh menyapa lagi nih Boleh, boleh. teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Ini sudah ada lagi Ibu Minan Demai. Maaf kalau saya salah baca, nih Momi pasti Ibu lah ya. Hai, selamat malam Ibu. Terus kemudian ada Pak Deka Kurniawan. Tadi Pak Janto sudah saya sapa, halo Pak. Kemudian ada Pak Leo. Ini agak susah saya naikin ke atas ya. Terus ada Henry Jan dari Pangkal Pinang, langsung Pak Dokter. Hai Pak Pak Dokter, Dokter, apa kabar? Sehat terus ya Pak. Terus ada Ibu atau Bapak Asenko 03, kemudian ada Bapak atau Ibu Nathan Motret ya. Kemudian dengan Pak Kelvin, Pak Joko, Pak Poliana Sutanto, Pak Ananta Suke. Hai Pak Ananta Suke, ini Pak Ananta ini yang selalu setia loh Pak untuk kita selalu IG Live. Hai, selamat malam Pak, thank you ya sudah selalu bergabung bersama dengan kami. Minggu depan ikut lagi. Terus ada Pak Ken William, Ibu Lena, dan ada lagi Bapak Yefrili. Ya, ada lagi Bu Yuni CTM juga. Baik Bapak, ini kan waktu kita tinggal 5 menit lagi atau bahkan 5 menit lagi. Kira-kira nih Pak, sebagai ya bisa dibilang summary dari apa yang kita obrolin dari mulai jam 7 tadi sampai di jam ini, apa yang menjadi summary dari obrolan kita, sekaligus ini menjadi closing statement untuk dibawa pulang oleh sahabat-sahabat YML yang bergabung dengan kita malam hari ini dari topik bahasan kita yaitu Theocentric Financial Planning ini Pak. Silakan Pak Agus. Oke, baik. Begini, satu hal untuk dibawa pulang, ya, sahabat TML adalah begini. Di kitab suci saya ada sebuah cerita mengenai seseorang yang akan pergi ke luar negeri, ya, lalu dia memberikan modal, ya, dia memberikan talenta kepada anak buahnya, kira-kira begitu ceritanya. Ya, jadi dia akan pergi ke tempat yang jauh, ya, dan dia lalu memberikan kepada
setiap orang ya, ada yang mendapat 5 talenta, ada yang mendapat 2 talenta, ada yang mendapat 1 talenta, sesuai apa? Sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan apa yang Tuhan ini lihat mereka bisa lakukan. Ya, saya nggak cerita, ya, tetapi suatu hari nanti, ya, tuannya akan pulang dan dia akan meminta pertanggungjawaban terhadap setiap talenta yang sudah dia berikan itu. Ya, ini yang perlu kita ingat. Dalam hidup kita ini nanti, ya talenta tentu dalam cerita itu nanti akan menjadi banyak sekali pemisalannya, tetapi harta kita itu akan jadi salah satu poin. Suatu hari nanti, ya kita akan menghadap kembali dan kita akan ditanya, apa yang kamu lakukan dengan waktu kamu? Apa yang kamu lakukan dengan talenta dan bakat kamu? Apa yang kamu lakukan dengan keluarga kamu? Apa yang kamu lakukan dengan ilmu kamu? Dan akan ada pertanyaan, apa yang kamu lakukan dengan harta kamu? Ya. Mari kita belajar, ya. Saya pikir the whole thing about theocentric financial planning adalah belajar bagaimana suatu hari kalau kita ditanya pertanyaan ini, kita akan bisa menjawabnya dengan baik. Wow, luar biasa sekali Pak Agus. Perenungannya dapat, pesannya dapat. Untuk itu Bapak dan Ibu, ini tentu di dalam 1 jam kita seperti yang sudah Pak Agus sampaikan tadi, kita sepertinya kurang waktu ya untuk membicarakan tentang theocentric financial planning ini. Kalau Bapak dan Ibu masih menginginkan topik ini kita bahas kemudian di minggu depan atau di selanjutnya, boleh silakan nanti kirimkan pesan melalui melalui IG kami di @TML Community. Benar, @TML Community. Silakan nanti dikirimkan. Kita nanti akan membahas atau akan melanjutkan tentu. Kalau masih penasaran, tadi kan masih ada tuh yang belum dibahas-bahas gitu ya Pak Agus ya. Ya, nanti kita akan teruskan. Silakan kalau masih mau ingin membahas topik tentang theocentric financial planning ini. Terima kasih untuk Pak Agus yang sudah membagikan ilmunya dan juga sudah memberikan kepada kita pencerahan sepanjang dari jam 7 tadi mengenai theocentricnya dan juga bagaimana mengkoneksikan itu ke dalam financial planning yang akan kita lakukan sesuai dengan purpose yang telah Tuhan berikan kepada kita hidup di dunia ini. Itu tadi ada 4, kemudian tadi tentang berbagai macam hal juga. Bagaimana kita untuk presentasi dari 4 ini, 30-40 itu adalah tetap menggunakan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk boleh membagi-bagikan alokasi ke masing-masing bagian tersebut. Seperti itu ya Pak Agus ya? Siap. Baik. Ya. Terima kasih Pak Agus, sekali lagi thank you, dan juga kepada sahabat TML, tak bosan-bosan kami ingin menyampaikan, bagi sahabat TML, baik itu kolega, keluarga, teman-teman, atau siapapun, setelah melihat seperti ini, tentu komunitas itu membuat kita bertumbuh untuk lebih positif lagi. Referensi yang masuk ke dalam pikiran kita pun lebih positif lagi. Untuk itu kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi bagian dari TML Community. Silahkan bergabung bersama dengan kami. Caranya seperti apa? Kirimkan WA SMS ke WA SMS ya. SMS juga masih boleh sih, tapi WA di 0813 983 98127. Nanti bergabung bersama dengan kami untuk menikmati kebersamaan seperti ini. Karena Pak Agus ini juga salah satunya dari TML Community Certified Theocentric Motivators, gitu ya Pak. Thank you untuk kebersamaan kita, dan juga Bapak dan Ibu sahabat TML yang luar biasa, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih untuk semua atensinya. Tetaplah bersama-sama dengan kami di minggu-minggu berikutnya. Dan akhir kata saya ingin menyampaikan demikian perbincangan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Agus dan juga sahabat TML yang sudah mengikuti kita di hari Sabtu ini. Jangan lupa bergabung bersama dengan kami di minggu depan dengan waktu dan sama, kembali dengan topik yang tak kalah menariknya setiap minggunya. Kita menjadikan setiap hari Sabtu kita menjadi seru hanya di Saturday with TML Community. Saya Elis Manalu, Pak Agus. Saya Agus Yawono. Dengan Pak Agus Yawono. Bersama kita katakan TML ukir jejakmu. Bye. Thank you Pak Agus. Thank you. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung. Bye-bye.